wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Gunung Kidul akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Waskianti dari TK Aban Luko. Saya Hidayati Purwaningsih dari SD Negeri Tepus 1. Saya Ananda Galuswasari dari SD Negeri Sumberwungu 1 Tepus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sugalo. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, kalau Ibu Ida sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Oh ya, hari ini Bu Lolo akan melaksanakan coaching ya? Betul sekali Ibu. Sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu Lolo ya. Nanti saya akan mengamati Bu Galo saat coaching dengan Bu Waskianti, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum, kemudian apakah pertanyaan itu sudah berbobot atau belum, dan bagaimana respon dari si coach sendiri, gitu ya Bu Galo ya. Baik Ibu. Nah, selain itu nanti saya juga akan mengetahui apakah Bu Galo sudah menerapkan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu ya Bu Galo ya. Baik Ibu. Nah, sekarang saya akan bertanya Bu Galo, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Galo dalam sesi coaching pada hari ini? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu ya. Jadi kali ini saya akan melakukan praktik coaching itu dengan Ibu Waskianti nanti. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, terutama untuk bagaimana saya mendengarkan secara aktif, lalu kehadiran secara penuh, dan tentunya saya mengembangkan bakat saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach saya, agar coach saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Bagus sekali. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu Galo, yaitu tadi mendengarkan aktif, kemudian mengembangkan pertanyaan yang berbobot, dan juga kehadiran penuh. Nah, kira-kira nih Bu Galo, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan secara spesifik Bu Galo ingin kembangkan, atau Bu Galo yang ingin observasi itu di kompetensi yang mana? Baik Ibu. Jadi untuk apa yang akan saya maksimalkan pada sesi coaching kali ini tentunya adalah bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif. Jadi saya bisa mendengarkan coach saya ketika bercerita seperti itu, dan tentunya saya akan mengembangkan kompetensi saya untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi 2 kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot ya Bu Galo ya. Nah, dari kedua kompetensi tersebut, kira-kira indikator keberhasilan bagaimana yang diharapkan oleh Bu Galo dari sesi coaching ini Bu? Baik. Untuk sesi coaching kali ini saya menganggap bahwa saya berhasil menjadi coach untuk melakukan coaching ketika coach saya bisa menemukan solusinya tentunya itu. Jadi saya ingin untuk mengembangkan potensinya, memaksimalkan potensinya tentunya untuk menggali ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Jadi saya sudah mendengar indikator keberhasilan yang diinginkan Bu Galo. Nanti coach diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya. Ya, bagus sekali Bu Galo indikator keberhasilannya. Nah, sekarang karena kita sudah ada di sesi akhir tanya jawab pas observasi, sekarang saya persilahkan Bu Galo untuk melakukan coaching dengan Bu Waskianti. Semoga coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu Galo ya. Amin. Ya, silakan segera coachingnya Bu Galo ya. Selamat siang Bu Galo. Siang Ibu. Selamat siang Mbak Waski. Selamat siang Mbak Galo. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kabarnya Mbak Galo sendiri bagaimana hari ini? Puji Tuhan saya juga baik. Baik Mbak, sudah siap untuk sesi coaching kali ini? Insya Allah sudah siap Mbak Galo. Baik. Kemarin itu saya sempat mendengar Mbak kan kemarin WA saya ya, Iya betul. terkait dengan Mbak ingin menceritakan sesuatu yang terjadi di sekolahannya seperti itu. Iya. Karena sekarang ada apa ya, waktu seperti itu, monggo silakan untuk Mbak bercerita terlebih dahulu. Baik Mbak Galo, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak atas kesediaan waktunya. Saya akan menceritakan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini Mbak Galo, akhir-akhir minggu ini anak saya yang ada di kelas itu sering banget mengganggu teman-temannya yang lain, yaitu bernama Dila. Jadi si Dila itu sering
seringkali merusak mainannya temannya, kemudian mengganggu temannya, jadi pembelajaran tidak fokus dan anak-anak yang lain merasa tidak nyaman. Begitu Mbak Galuh permasalahan yang saya hadapi. Baik, baik. Setelah mendengar permasalahan Mbak, saya bisa sedikit menyimpulkan bahwa di sekolah Mbak ada salah satu siswa seperti itu yang dia kurang fokus karena selalu mengganggu temannya seperti itu ya Mbak ya, sehingga kondisi dan situasi di kelas itu jadi kurang nyaman seperti itu. Betul? Betul Mbak Galuh. Betul ya. Baik. Dari cerita Mbak tadi, saya mau kembali bertanya, bagaimana Mbak melihatnya ketika tahu ada permasalahan tersebut? Apa harapan Mbak dari sesi coaching hari ini? Tentunya saya berharap akan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Mbak. Baik. Mbak ingin solusi yang seperti apa? Saya ingin masalah yang saya hadapi mendapatkan solusi atau pencerahan. Jadi saya ingin menanamkan pembelajaran yang menyenangkan dan aman di kelas. Seperti itu, Mbak. Baik-baik. Jadi saya lihat tadi Mbak Waski bercerita bahwa ada semacam penanaman situasi yang menyenangkan seperti Iya, betul. seperti itu. Baik, sekarang saya kembali bertanya dari permasalahan Mbak tadi terkait dengan anak yang mungkin mengganggu temannya seperti itu nggih? Iya. Jadi apa Mbak yang menyebabkan itu? Jadi kemarin saya sempat bertanya sama dia, kenapa toh kok dia melakukan hal tersebut, apa alasannya, dia itu sering sekali mengganggu temannya. Dia berkata bahwa hal itu dia lakukan karena dia merasa senang dan puas ketika sudah bisa mengganggu temannya dan membuat salah satu temannya menjadi menangis. Seperti itu Mbak Galuh. Baik. Jadi saya mendengar bahwa anak tersebut itu merasa puas ketika melakukan keusilan-keusilan tersebut. Betul begitu, Mbak? Betul. Ya, baik. Sekarang dari setiap penyebab-penyebab tersebut, apa Mbak langkah selanjutnya yang akan Mbak tempuh untuk menyelesaikan masalah tadi? Iya. Langkah yang akan saya tempuh, yang pertama saya akan mencoba mendekati dia dengan memberikan pengertian bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini itu tidak betul. Selanjutnya saya juga akan menemui kedua orang tuanya untuk sharing atau berdiskusi bersama terkait dengan tingkah laku anaknya atau Mbak Jiwa tersebut. Jadi ada mendekati anak, lalu Iya. juga ada menemui orang tua untuk mendiskusikan itu. Lalu kapan Mbak akan melakukan hal tersebut? Insya Allah segera Mbak Galuh. Nanti ketika ibunya Mbak Jila itu menjemput, pas waktu penjemputan pulang itu, saya akan berusaha mengajaknya untuk berdiskusi di kantor. Baik. Berarti secepatnya seperti itu ya Mbak ya? Iya, secepatnya. Berarti saya juga akan tunggu secepatnya kabar dari Mbak terkait dengan aksi-aksi nyata yang sudah Mbak lakukan. Untuk aksi nyata tersebut Mbak akan berkolaborasi dengan siapa untuk mencapai tujuan tersebut? Iya Mbak Galuh, saya akan mencoba berkoordinasi bersama rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua atau wali murid dari siswa yang ada di sekolah saya. Baik, jadi ada kepala sekolah, rekan sejawat, juga wali murid seperti itu. Lalu bagaimana Mbak komitmen Mbak ke depannya, terutama untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin juga sama seperti itu, ada anak yang mengganggu, bagaimana Mbak menanamkan komitmen tersebut untuk Mbak menyelesaikan masalah? Baik, komitmen yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan memberikan penjelasan dan pengertian terhadap peserta didik saya bahwa tindakan yang tepat dan tindakan yang salah itu seperti apa. Kemudian saya juga akan memberikan pengertian terhadap wali murid melalui kegiatan parenting serta kolaborasi bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Seperti itu Mbak Galuh. Baik. Saya sangat mengapresiasi setiap solusi-solusi yang Mbak sudah utarakan seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Galuh. Saya tunggu aksi-aksi nyatanya. Baik. Karena kita juga terbatas dengan waktu ya Mbak ya. Iya. Kita sudah di akhir sesi, tapi saya ingin bertanya satu hal. Dari sesi coaching kita kali ini, apa yang sudah Mbak dapatkan? Ya, saya merasa bahwa sudah mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi. Tentunya perasaan saya lebih lega dan senang Mbak Galuh. Baik.
berarti sudah lega, sudah tenang, dan sudah mendapatkan solusinya. Iya. Dan tentunya saya tunggu setiap cerita-cerita dari aksi-aksi nyata yang sudah Mbak nanti akan lakukan, tentunya kesuksesan-kesuksesan ketika Mbak melakukannya. Iya. Baik, karena waktu yang juga membatasi kita, saya undur diri ya Mbak ya. Iya Mbak Galuh, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi hari ini. Baik, sama-sama Mbak. Saya undur diri. Selamat siang. Selamat siang Mbak Galuh. Selamat siang Bu Galuh. Selamat siang Ibu Ida. Kita bertemu kembali ya Bu Galuh. Iya, ya. Ibu. Bu Galuh tadi sudah selesai melaksanakan coachingnya? Betul sekali, saya sudah selesai melaksanakan coaching hari ini. Iya, karena Bu Galuh sudah melaksanakan coaching. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu Galuh ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching pada hari ini terkait dengan indikator pencapaian yang Bu Galuh inginkan pada saat kita pra-observasi tadi? Baik Ibu, setelah saya melakukan sesi coaching tadi terhadap Ibu Waski, saya berusaha untuk melakukan sesi coaching tadi berdasarkan alur Tirta. Yang pertama, saya mencoba menggali apa tujuan dari coaching saya bercerita. Lalu saya mencoba untuk menggali, mengidentifikasi apa sebenarnya penyebab-penyebab dari permasalahan tersebut seperti itu, sehingga menimbulkan ide-ide baru terkait dengan aksi nyata atau rencana aksi yang nanti akan beliau lakukan untuk pemencarian solusi. Dan tentunya saya kembali lagi untuk menanyakan bagaimana komitmennya, tanggung jawabnya seperti itu. Nah, baik. Bagus sekali ya Bu Galuh ya. Tadi menurut saya, setelah saya mengamati, memang Bu Galuh tadi dalam melaksanakan coaching dengan Bu Wasgianti itu sudah baik, sudah sesuai dengan alur Tirta juga. Kemudian tadi Bu Galuh juga memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga kucing Bu Wasgianti itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan tadi saya juga melihat Bu Galuh juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu Galuh ya. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Galuh kembangkan dalam coaching berikutnya? Baik Ibu, saya ingin lebih lagi memaksimalkan ya Ibu bagaimana saya menerapkan alur Tirta itu, sehingga coaching yang saya bimbing seperti itu bisa menemukan ide-ide barunya. Tentunya saya ingin lagi menambah kompetensi saya untuk mengembangkan kemampuan saya menggali apa ya tadi, macam solusi seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu Galuh ya. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching lagi dengan alur Tirta yang lebih baik lagi dan tentunya juga prosesnya akan lebih baik lagi. Nah, demikian ya Bu Galuh, kita sudah melakukan pra-observasi, Bu Galuh juga sudah melaksanakan coaching dan kita juga sudah melakukan pasca observasi. Semoga dengan coaching ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya Bu Galuh. Amin. Terima kasih atas waktu untuk coachingnya. Karena waktu juga sudah terbatas, saya mohon pamit ya Bu Galuh ya. Baik Ibu, sebelumnya saya juga terima kasih ya Bu ya untuk setiap observasi yang sudah Ibu lakukan. Hati-hati di jalan Ibu. Terima kasih. Ya, selamat siang Bu Galuh. Siang. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Wasgianti. Bagaimana kabarnya Bu Ida hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Waski. Bagaimana dengan kabar Bu Waski sendiri? Alhamdulillah baik. Bu Ida, sebelum Bu Ida melakukan coaching, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian, yaitu saya akan mengamati Anda ketika melakukan coaching, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian pertanyaannya apakah sudah berbobot atau belum, selanjutnya respon dari diskusi. Setelah itu saya juga akan mengamati penerapan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bu Ida. Pertanyaan yang pertama, saya ingin menanyakan kompetensi yang akan Anda kembangkan ketika melakukan coaching itu apa saja? Terima kasih Bu Waski. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengembangkan atau membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga adanya kehadiran penuh Bu Wasgianti. Ya, baik Bu Ida. Kemudian pertanyaan yang ingin saya tanyakan selanjutnya itu kompetensi yang secara spesifik yang ingin Anda observasi itu apa?
Untuk kompetensi yang spesifik akan saya lakukan, yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga diharapkan nanti Puci itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, seperti itu Bu Hasgianti. Iya, baik. Jadi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu Ica ya? Iya. Oke, selanjutnya indikator keberhasilan yang bagaimana yang tentunya Bu Ida harapkan nantinya setelah melakukan coaching. Ya, saya berharap nantinya Puci itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, Bu. Jadi itu apabila si Puci itu bisa menemukan solusinya, saya beranggapan bahwa coaching saya ini berhasil, seperti itu, Bu. Baik Bu Ida, demikian sesi tanya jawab kita sebelum Bu Ida melakukan coaching. Selanjutnya saya persilahkan Bu Ida untuk melakukan coaching. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasgianti. Selamat siang, Bu Galuh. Selamat siang Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, bagaimana kalau Ibu sendiri Bu Ida? Alhamdulillah, baik juga. Oh ya, kemarin itu kita pernah bertemu ya, Bu. Kemudian Bu Galuh kan ingin bercerita kepada Iya. saya. Kira-kira apa yang ingin diceritakan ya, Bu? Mumpung saya ada waktu, ini kita bisa bercerita. Ya Bu, sebelumnya saya terima kasih ya Bu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi kemarin tuh saya sempat mau cerita Bu, tentang permasalahan saya di sekolahan. Jadi itu ada salah satu anak saya itu, yang dia itu kalau ketika pembelajaran Bu, dia itu sedih, terlihat dari raut mukanya itu lesu seperti itu Bu, tidak semangat seperti itu. Sehingga saya itu pengen tahu gitu loh Bu, kenapa sih sebenarnya anak ini sebenarnya ada apa yang salah seperti itu Bu. Oh, jadi masalahnya itu ada anak yang memang dari rumah itu sudah tidak bersemangat untuk belajar, gitu ya, Bu Iya ya? betul sekali. Oh iya. Jadi dari coaching hari ini, tujuan atau harapan Bu Galuh itu apa sebenarnya? Iya, jadi tentu tujuan saya itu bagaimana anak saya yang tadi terlihat lesu itu lebih semangat lagi Bu, tentunya di pembelajaran. Jadi saya ingin menciptakan pembelajaran yang juga mungkin menyenangkan sesuai dengan karakteristiknya. Lalu saya juga ingin itu tadi Bu, menggali lebih dalam sebenarnya ada apa dengan anak tersebut seperti itu. Oh iya, jadi tadi Bu Galuh sudah menjelaskan permasalahannya, ada anak yang tidak bersemangat ketika sampai di sekolah dalam belajarnya. Nah, pasti Bu Galuh juga mengetahui apa sih sebenarnya penyebab anak itu tidak bersemangat untuk belajar atau menerima pembelajaran dari Bu Galuh. Iya Bu, jadi kan kemarin itu sempat ya saya bertanya-tanya seperti itu dengan anak tersebut. Jadi saya diskusi dengan anak tersebut, sakjane kenapa tole, kenapa sih sebenarnya seperti itu. Dan ternyata ketika dia menjelaskan, dia itu bosan Bu, dia itu memang Bu, aku tuh nggak suka sama pembelajarannya, nggak menarik buat akunya gitu, ini bosen nih untuk aku seperti itu. Jadi terus saya, oh ternyata pembelajaran yang saya berikan itu ternyata tidak begitu sesuai mungkin ya Bu dengan kriteria anak tersebut seperti itu. Oh iya, jadi menurut anak itu dia itu bosan dengan pembelajaran yang Bu Galuh berikan, seperti Iya. itu. Nah, tadi Bu Galuh juga sudah tahu faktor penyebabnya ya. Kira-kira bagaimana langkah-langkah yang akan Bu Galuh lakukan supaya anak itu bisa bersemangat lagi Bu dalam pembelajaran? Baik, yang pertama yang akan saya lakukan itu tentu lebih memperdalam lagi nih Bu, diskusi dengan anak tersebut. Jadi saya akan lebih perdalam apa sebenarnya faktor-faktornya, sehingga saya bisa memberikan pendampingan lebih agar anak tersebut juga lebih semangat punya motivasi belajar. Dan yang kedua tentunya saya harus mencoba bagaimana cara saya mengajar, tentunya strateginya saya coba untuk gali lebih dalam lagi untuk mendapatkan strategi-strategi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk anak tersebut. Dan yang terakhir mungkin saya nanti akan coba untuk mendiskusikan ini dengan orang tua, jadi ada kesinambungan antara rumah dan sekolah seperti itu. Jadi motivasinya tetap ada. Jadi tadi yang pertama memberikan perhatian dulu kepada anak, kemudian Bu Galuh bisa memberikan variasi dalam pembelajaran dan juga tentunya berkolaborasi dengan orang tua. Nah, dari langkah-langkah yang Bu Galuh ceritakan tadi, kira-kira kapan Bu Galuh akan melaksanakan hal tersebut, Bu? Kapan ya? Berarti sesegera mungkin. Karena memang ini kan kalau seandainya anak itu selalu bosan nanti takutnya mereka anak-anak itu tidak mau apa ya, tidak jelas dengan materi, semakin merasa apa ya, tidak termotivasi. Jadi sesegera mungkin saya akan segera melaksanakan apa yang saya tadi utarakan ke Ibu. Ya, betul sekali. Dan sudah bagus Bu Galuh ingin merencanakannya ini untuk dalam waktu dekat ya, Bu ya. Iya. Nah, dalam melaksanakan langkah-langkah yang Bu Galuh ceritakan tadi,
kira-kira Bu Galo itu ingin berkolaborasi dengan siapa untuk melaksanakan rencana tersebut? Baik Ibu. Jadi untuk kolaborasi ke depannya terkait dengan masalah ini motivasi belajar anak itu, tentu saya nanti akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, tentunya untuk mendiskusikan bahwa ada anak yang ternyata masih motivasinya kurang dan ternyata setelah saya gali ternyata karena strategi pembelajarannya, sehingga saya inginnya bukan hanya stuck di saya, tapi nanti ketika masuk ke kelas selanjutnya dia tetap semangat. Jadi saya akan koordinasikan kepada guru-guru setelahnya seperti itu. Dan selanjutnya tentunya saya juga ingin berdiskusi lebih dalam lagi dengan orang tuanya sehingga ada konsistensi di rumah, ada konsistensi di sekolah sehingga motivasinya stabil seperti itu. Iya, bagus sekali. Jadi Bu Galo ingin melibatkan dari pihak sekolah, wakil sekolah, ada guru, kepala sekolah, dan juga tentunya wali murid seperti itu ya Bu ya. Nah, apabila ini sudah Bu Galo laksanakan dan berhasil, bagaimana komitmen yang akan Bu Galo lakukan? Baik Ibu. Mungkin sama seperti apa yang saya jelaskan tadi, saya akan terus untuk mencoba berkoordinasi dengan guru-guru lain tentunya terkait dengan bagaimana strategi membuat anak-anak termotivasi belajarnya seperti itu. Jadi saya inginnya terus berlanjut tidak hanya di kelas saya tapi juga ada di kelas-kelas lainnya untuk bisa membuat anak semangat dalam belajar seperti itu. Ya, bagus sekali. Jadi Bu Galo sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Galo ya, di mana Bu Galo akan mencoba memvariasikan pembelajaran supaya anak itu lebih tertarik lagi. Ya, Bu Galo kita sudah ada di sesi akhir dalam coaching ini ya Bu. Kira-kira apa yang sudah Bu Galo dapatkan dari sesi coaching kita pada siang hari ini? Baik Ibu, jadi yang sudah saya dapatkan tentunya saya merasa lega karena ketika saya berdiskusi dengan Ibu saya mendapatkan ide-ide baru tentunya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Jadi semoga kedepannya saya nggak bingung seperti itu ketika melaksanakan aksi-aksi nyata terkait dengan motivasi belajar. Iya, pokoknya tetap semangat ya Bu Galo. Saya tunggu aksi nyatanya. Kemudian bagaimana perkembangan si anak tersebut ya Bu? Bagaimana perasaan Bu Galo sekarang? Saya lega itu tadi, saya merasa senang karena saya sudah bisa menemukan solusi-solusi itu tadi Bu. Seperti itu. Oh iya, kalau begitu karena terbatasannya waktu, mungkin kita cukupkan coaching hari ini ya Bu Galo ya. Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah menemani saya untuk sedikit mendiskusikan apa permasalahan saya dan akhirnya saya menemukan solusi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya tunggu cerita berikutnya ya Bu Galo Baik ya. Ibu. Selamat siang Bu Galo. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Skianti. Bu Ida, tadi saya sudah mengamati ketika Bu Ida sudah melakukan coaching. Lalu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Ida inginkan? Ya, terima kasih Bu Asgianti. Tadi dalam pelaksanaan coaching yang saya lakukan yaitu sudah dengan menggunakan alur tirta ya Bu, yaitu Ya. dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mengembangkan rencana aksi yang akan dilakukan serta tanggung jawab yang berupa komitmen dari Kuci untuk melaksanakan rencana aksinya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ada Bu. Ya, baik Bu Ida. Menurut saya, proses coaching yang telah Bu Ida lakukan sudah berjalan dengan baik dan juga sudah melakukan alur tirta begitu ya Bu Ida. Kemudian tadi saya juga melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi sudah berbobot serta telah menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian pertanyaan coaching yang sudah dilakukan dengan kondisi kesadaran penuh sesuai prinsip-prinsip coaching. Lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melaksanakan coaching yang sudah dilakukan? Oh ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi tentang proses tirta sehingga nantinya apabila saya melaksanakan coaching lagi dengan rekan teman sejawat itu akan lebih baik lagi dan lebih lancar lagi Bu Asgianti. Gitu. Oh ya, baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi hari ini kita ya Bu Ida. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup ya Bu Ida. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Asgianti. Selamat siang Bu Aski. Selamat siang Mbak Dara.
Ibu, puji Tuhan. Baik, kali ini Ibu, saya akan mengamati Ibu dalam sesi coaching. Jadi sebelum saya mengamatinya, saya akan sedikit memberitahu apa yang akan saya lakukan nantinya terkait dengan rubrik penilaian. Baik Ibu, jadi nanti ketika Ibu melakukan praktik coaching, saya akan mengamati bagaimana Ibu berpraktik coaching tentunya, apakah sesuai dengan alur kita, apakah sudah bisa mendengarkan secara aktif seperti itu, lalu apakah bisa mengembangkan ide-ide kreatif dari coaching tentunya. Dan saya juga nanti akan melihat apakah Ibu sudah melakukan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Jadi ada 3 ya Ibu ya, ada kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum Ibu melakukan praktek coaching, saya ingin sedikit bertanya terkait dengan kompetensi. Jadi dari praktek coaching nanti, apa yang Ibu harapkan? Kompetensi apa yang ingin Ibu asah dari sini? Ya, baik Mbak Galuh, tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama, mendengarkan secara aktif, kemudian mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya saya juga akan berusaha dengan kehadiran penuh seperti itu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama dari mendengarkan secara aktif tentunya, lalu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah kehadiran penuh seperti itu ya. Baik, kalau pertanyaan selanjutnya seperti ini. Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu maksimalkan seperti itu? Lebih spesifik lah. Baik, kompetensi yang akan saya maksimalkan secara spesifik ketika saya melakukan observasi, yaitu tentunya dengan mendengarkan secara aktif serta membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu Mbak Galuh. Baik. Jadi tadi ada mendengarkan secara aktif Ya. dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Semoga sukses nanti ya Bu ya. Baik. Jadi ketika Ibu mengutarakan bahwa kompetensi yang akan Ibu maksimalkan itu adalah apa indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilan yang saya harapkan, saya berharap si coach menemukan solusi dari sebuah masalah yang saya hadapi. Jadi pada akhirnya Ibu berharapkan bahwa dari proses coaching nanti coaching akan menemukan solusinya sendiri seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, sungguh sangat luar biasa. Saya berdoa semoga nanti proses coachingnya lancar seperti itu. Amin. Ya, terima kasih. Baik, karena ini juga waktunya sudah di penghujung seperti itu ya Bu ya. Ya, Demikian sesi tanya jawab kali ini. Pasti ya Bu di sini. betul. Nanti silakan Ibu melakukan praktik seperti itu, dan silakan untuk bisa menanyakan terkait dengan solusi-solusinya. Iya, baik Mbak Galuh, saya ucapkan terima kasih. Baik, saya undur diri Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Asdianti. Bu Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Asdianti. Bagaimana kabarnya Bu Asdianti? Alhamdulillah baik juga Bu Ida. Saya sangat senang sekali akhirnya kita bisa bertemu setelah kemarin kita mencoba mencari waktu untuk bisa berdiskusi. Katanya kemarin Bu Ida ingin bercerita kepada saya. Ini ada sedikit waktu, mari kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk bercerita. Monggo Bu Ida ceritakan apa yang diceritakan terhadap saya. Silakan Bu Ida. Iya Bu, saya itu sebenarnya ingin bercerita kepada Bu Asdianti tentang permasalahan saya ketika di sekolah, khususnya di kelas, tentang murid-murid saya. Jadi murid saya itu kan ada yang yatim piatu ya Bu. Kemudian ada salah satu murid itu yang tiba-tiba itu mengejek, menjelekkan, bahkan itu menurut saya sudah masuk ke bullying. Jadi saya itu sangat takut sekali apabila nanti ini bisa mempengaruhi teman-temannya seperti itu Bu Asdi. Oh, jadi masalah yang Bu Ida hadapi itu ada muridnya Bu Ida yang sering atau senang menjelek-jelekan teman seperti itu ya Bu Ida. Ya. Apakah Bu Ida sudah mengetahui penyebabnya? Apa sih anak kok sampai melakukan hal itu? Kenapa? Karena setelah saya itu menyelidikinya, ternyata anak tersebut itu memang di rumah itu seperti kurang kasih sayang orang tua Bu. Jadi orang tuanya itu terlalu sibuk bekerja. Jadi anak itu kadang kalau pulang ke rumah itu tinggal hanya bersama simbahnya seperti itu. Jadi kurang perhatian dari orang tua.
itu. Jadi anak tersebut ketika di rumah kurang perhatian dari kedua orang tua karena orang tuanya sibuk bekerja, begitu ya Bu Ida ya. Lalu rencana aksi apa yang ingin Bu Ida lakukan? Langkah-langkah apa saja yang ingin Bu Ida terapkan seperti itu? Ya, langkah-langkahnya yang pertama saya itu ingin memberikan pengertian kepada anak tersebut bahwasanya menjelek-jelekan itu termasuk bullying dan itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua mengenai hal ini. Saya akan berusaha menghubungi orang tuanya supaya anak tersebut bisa mendapat perhatian lebih dari orang tuanya meskipun orang tuanya itu sibuk bekerja. Seperti itu. Oh iya, begitu ya Bu Ida. Luar biasa, Bu Ida tetap semangat ya. Jadi tadi melakukan tindakan atau langkah yang ingin Bu Ida lakukan itu tentunya tadi juga sudah disampaikan pula kolaborasi bersama juga orang tua, begitu ya Bu Ida. Betul, Bu. Lalu kalau sudah seperti itu, komitmen apa dan bagaimana yang akan Bu Ida terapkan? Ya, untuk komitmennya saya akan melaksanakannya ini secara terus-menerus ya Bu, tidak hanya pada saat itu saja. Pada saat di sekolah kita akan sisipkan tentang pengertian anti bullying itu pada saat kegiatan apel itu akan kita sisipkan misalnya dengan tepuk bullying, pengertian apa itu bullying dan apakah itu benar atau tidak, boleh atau tidak dilakukan seperti itu. Kemudian dengan kolaborasi dengan orang tua secara terus-menerus juga Bu, karena memang supaya tidak terjadi hal tersebut di sekolahan lagi seperti itu. Ya, Bu Ida, saya sangat mengapresiasi komitmen yang akan Anda lakukan dan saya hanya bisa membantu berdoa semoga apa yang Bu Ida harapkan segera terwujudkan. Itu ya Bu Ida. Lalu Bu Ida, bagaimana perasaan Anda setelah Bu Ida bisa ketemu dan bercerita dengan saya atau melakukan coaching pada hari ini? Saya sangat senang Bu, akhirnya saya bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang ada itu saya dapat menemukan solusi. Solusinya yaitu saya bisa memberikan pengertian kepada anak, kemudian saya juga bisa berkolaborasi dengan warga sekolah seperti kepala sekolah dan juga guru tentang apa itu bullying dan bagaimana cara mencegahnya melalui apel dan juga pengertian kepada anak-anak. Dan tentu saja dengan berkolaborasi dengan orang tua itu yang sangat penting Bu, karena memang orang tua harus berperan aktif dalam sikap-sikap anak supaya itu lebih baik di sekolah. Saya sangat lega Bu dengan saya bercerita dengan Bu Asgianti hari ini. Kalau begitu Bu Ida, karena ini waktunya juga sangat terbatas, saya rasa untuk sesi coaching hari ini kita cukupkan dulu. Besok kalau ada waktu lagi saya tunggu aksi nyatanya Bu Ida deh. Dan mohon maaf, sesi coaching hari ini saya tutup ya Bu Ida. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih juga Bu Asgianti. Baik, bertemu lagi dengan saya Ibu. Betul Mbak Jalu. Sebelumnya selamat siang ya. Selamat siang. Tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap apa yang sudah Ibu lakukan, yaitu praktik coaching seperti itu Bu. Saya mungkin nanti akan sedikit menceritakan apa yang sudah saya amati. Tapi sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu, apa tadi yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator-indikator keberhasilan yang sudah Ibu sampaikan di pra observasi kemarin? Coba Ibu. Baik, tadi pelaksanaan coaching saya melakukannya dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya ada rencana aksi yang akan dikembangkan, serta tanggung jawab dan komitmen untuk mengambil langkah atau tindakan apa selanjutnya yang akan dilakukan. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Iya. Dan dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ternyata sama dengan hasil observasi saya. Jadi ketika saya mengamati hasil observasi atau apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching, saya melihat memang Ibu sudah menerapkan alur tirta seperti itu. Good job sekali ya Ibu ya, sudah bagus sekali. Lalu saya juga melihat bagaimana Ibu mencoba untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam menggali ide-ide kreatif dari coaching Ibu. Iya. Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Dan di sini saya mengapresiasi sekali karena dengan Ibu bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Terima kasih Mbak Jalu. Baik Ibu. Selanjutnya dari kegiatan ini, apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lagi
terutama terkait dengan kompetensi-kompetensi tadi ya Ibu ya. Iya. Bisa dijelaskan Ibu? Ya, baik. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan, saya ingin lebih memahami proses tirta sehingga saya mendapatkan atau melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik. Jadi Ibu sudah memahami prosesnya seperti itu ya. Coba untuk melakukan prosesnya lebih baik lagi ke depannya, dan saya juga mendoakan semoga di proses-proses coaching selanjutnya akan ada peningkatan seperti itu ya Bu ya. Kemampuan, iya betul, kemampuan Ibu dalam mendengarkan, lalu kemampuan Ibu dalam menggali potensi dari coaching itu semakin meningkat seperti itu ya. Amin. Baik Ibu, kita sudah ada di akhir sesi. Ya Mbak Galuh. Setelah saya mengobservasi, lalu saya juga sudah bertanya ini, saya sudah mendapatkan jawaban bahwa Ibu selaku coach ingin terus untuk mengembangkan kompetensi Ibu, terutama untuk coaching Ibu seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, karena ini sudah siang, saya undur diri ya Ibu ya. Iya Mbak Galuh, saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Galuh. Baik, saya undur diri. Selamat siang Ibu. Selamat siang.